Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai pelajaran jangan lupa baca doa terlebih dahulu. Setelah itu siapkan alat tulis. Hari ini kita membahas tentang mengubah bentuk pecahan. Pecahan itu kan bentuknya ada macam-macam ya. Ada pecahan biasa, terus ada pecahan campuran, ada lagi pecahan desimal, terus ada pecahan persen. Nah, bisa jadi bentuk pecahan ini nanti ada dalam satu kalimat matematika. Kalau misalkan bentuknya masih beda-beda, itu sulit untuk kita mengoperasikannya, menjumlah atau mengurang atau mengkali. Jadi bentuk pecahan yang berbeda-beda itu harus kita samakan dulu. Sebelumnya nih ya, diingatkan lagi sama ibu contoh-contoh bentuk pecahannya. Kalau pecahan biasa yang seperti ini, 1/2, 3/8, 6/10 misalnya, dan seterusnya dan lain-lain. Kalau pecahan campuran ini ada pecahannya sama bilangan bulatnya. Jadi misalnya 2, 2/7, 3, 1/4, 5, 1/6, dan lain-lain. Kalau pecahan desimal ada bentuk pecahan yang memakai koma. Contohnya 0,7, 3,6, 4,01, dan lain sebagainya. Kalau persen ini sebenarnya sama aja kayak per 100. Bentuknya 73% misalnya, terus 61%, 18%, dan lain sebagainya. Jadi persen ini sama saja dengan per 100. Nah, bagaimana cara merubahnya? Kita rubah dulu dari pecahan biasa ke semua bentuk. Coba ya. Merubah pecahan biasa ke bentuk pecahan lainnya. Misalnya ibu punya angka seperti ini, 7/4. 7/4 ini bentuk pecahan biasa. Pecahan biasanya 7/4. Kalau ibu mau rubah ke bentuk pecahan campuran, caranya dari 7/4 ini, oh iya, syaratnya kalau mau rubah ke bentuk pecahan campuran, bagian pembilang angkanya harus lebih besar daripada bagian penyebut. 7 lebih besar dari 4, maka ini bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Kalau misalkan bagian atas atau pembilangnya lebih kecil daripada bagian penyebutnya, tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Nah, ini ya, balik lagi ke sini cara merubahnya. Tulis dulu ininya, penyebutnya tidak akan berubah per 4 juga. Nah, kamu bagi 7 bagi 4 yang mendekati dapat berapa? Dapat 1 ya. Terus dikalikan 4 kali 1 kan 4. Padahal tadi dia 7 di sini angkanya. Ini 4 hasil kalinya. 7 kurangi 4, 3 ditulisnya di atas. Atau kalau mau pakai pembagian ke bawah juga boleh. 7 bagi 4 dapatnya 1. 4 kali 1 4, sisanya 3. Yang atas ditulis di samping, sisanya ditulis di atas. Kalau penyebutnya udah pasti akan sama itu ya. Jadi langkah pertama itu kamu tulis dulu penyebutnya. Paham ya? Lalu dari pecahan biasa yang tadi, ibu rubah ke pecahan desimal. Oke, ini ada caranya, ibu jadiin subbab aja deh. Dihapus dulu ya. Kalau ke desimal ada dua cara. Ini cara pertama nanti ya, ini cara kedua. Cara pertama, kamu rubah bagian bawah pecahannya menjadi bilangan-bilangan, boleh 10, 100, 1000, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang bawahnya dijadiin 10 kan sulit ya, mau dikali berapa dia jadi 10, nggak bisa. Maka kalau nggak bisa dijadiin 10, kamu jadiin 100. 4 supaya jadi 100 harus dikali 25. 7 juga sama, harus dikalikan dengan angka yang sama ini. 4 supaya jadi 100 dikaliin 25, maka 7-nya juga dikalikan
25. Ini hasilnya 175. Nah, kalau misalkan bawahnya sudah per 100, per 10, per 1000, ini gampang untuk dijadikan desimal. Tinggal kamu tulis ulang angka yang atas, 175. Lihat, di bagian bawahnya ada berapa angka 0? Kan ada 2. Nah, di sini kamu kasih titik dari angka yang paling belakang sesuai dengan jumlah nolnya, 1, 2, koma, kayak gitu. Jadi jawabannya 1,75. Nah, kalau pakai cara yang satu lagi, sama kayak tadi, pakai cara pembagian. 7 bagi 4. Dapatnya 1, ini 4. Sisa 3. Nah, kalau misalkan yang tadi, yang dijadikan pecahan campuran, itu kan nulisnya 1, 3/4. Itu kalau pecahan campuran. Kalau mau jadiin desimal, kamu selesaikan sampai habis. Jadi ini kan nggak bisa 3 bagi 4. Dikasih koma. Kalau di atas dikasih koma, bawahnya kasih 0. Cari yang mendekati. 30 bagi 4 dapatnya 7. 28. 2. Nggak bisa lagi kan? Kalau nggak bisa lagi, kasih 0 tanpa kasih koma. Jadi kalau ngasih koma tuh cuma sekali aja. Cukup 1 kali aja. 20. 20 bagi 4, 5. Ini 20. Selesai. Ternyata hasilnya sama, 1,75. Kita coba lagi ya dengan angka yang lain. Merubah dari pecahan biasa ke desimal. Ini ibu pakai yang soal gampang dulu deh. Yang bawahnya sudah 10, 100, 1000. 6 per 10. Terus ini ada 81 per 100. Terus ada lagi 5 per 1000. Yuk kita rubah bentuknya menjadi desimal, tapi pakai cara yang pertama tadi ya. Ingat, kalau cara yang pertama, kalau yang di bagian bawahnya sudah 10, 100, 1000, 10.000 gitu-gitu. Kalau misalkan di bawahnya angka 2, 5, nggak boleh. Harus kamu rubah dulu menjadi seperti ini. Nah, ini 6 per 10. Tulis dulu angka atas 6. 10, 1 kan nolnya ya. Titikin 1, jadi jawabannya 0,6. Yang kedua, 81 per 100. Tulis dulu 81. 100 nolnya kan 2. Titikin 2 kali berarti 1, 2, koma. Gini. Yang ketiga, 5 per 1000. Tulis angkanya yang di atas dulu, 5. 1000 nolnya kan 3. Titikin 3 kali. 1, 2, 3, koma. Ini kasih 0. Terus gimana ini yang gak ada angkanya tapi ada titiknya? Kasih angka 0 gitu. Coba lagi contoh lain lagi. 1005 per 10 deh. Berarti kalau ini tulis aja 1005 per 10. Berarti nolnya 1. Berarti kamu nitikinnya cuma 1 kali. 1, koma gitu. Berarti jadi 100,5. Bisa dipahami ya? Coba lagi dengan 2 angka. Masih sama, tadi kita mau rubah bentuk ke desimal ya, pecahan ke desimal. Kalau angkanya kayak gini nih, yang tadi ibu bilang kan nggak boleh kalau belum 10, 100, 1000 gitu ya. Nah, kalau angka seperti ini, kita jadiin yang atas dulu ya. Kita jadiin 10, caranya gimana? Bisa kan? Ini supaya jadi 10, ya udah dibagi 2. Yang atas juga bagi 2. Jadi syaratnya harus sama. Kalau di atas dibagi 2, bawah bagi 2. Kalau di sini ya dikali 10, di sini kali 10 gitu ya, harus sama ya. Untuk yang bawah 20 bagi 2 berarti 10. Yang atas 6 bagi 2, 3. Maka bentuk desimalnya tinggal tulis yang bagian atas 3. 10 nolnya 1. 1, koma. Jadi kayak gini. Kalau yang bawah ini kan bisa dibagi 5 jadi 10, tapi yang atas kan nggak bisa dibagi 5. Kalau nggak bisa dibagi ya udah kamu kali supaya jadi angka 100. 50 kali 2 jadi 100. Tuh kan lagi syaratnya boleh. Kalau nggak bisa jadi 10, boleh jadi 100, boleh jadi 1000, boleh jadi 10.000 gitu ya. Ini kalau dikali 2 jadi 100. Maka yang atas juga dikali 2. 2 kali 2, 4. Terus desimalnya tulis aja dulu yang ini atasnya 4. Nolnya ada 2, titikin 2 kali. 1, 2, koma 0 gitu. Terus kalau kamu mau pakai cara yang pembagian boleh. 6 per 20 berarti 6 bagi 20. Gini, 0, kasih
0 ya. 60 bagi 20 dapatnya 3. 60. Habis, ternyata sama tuh. Terus yang kedua 2/50. Ini 2 bagi 50 nggak bisa, kasih 0. Kasih 0 juga di sini. 20 bagi 50 masih nggak bisa juga. Kalau masih nggak bisa, kamu tambahin 0. Ini juga tambahin 0. 200 bagi 50, 4. 50 kali 4, 200. Selesai, ternyata hasilnya sama gitu. Terserah kalian mau pakai cara yang mana yang menurut kalian lebih mudah. Oke, lanjut ya anak-anak ya. Yang terakhir, merubah pecahan ke bentuk persen. Nah, kalau ini biasanya sih ibu minta untuk dihafal. Nanti Kak lebih mudah, jauh lebih mudah dan lebih menghemat waktu kalau kamu menghafal, terutama untuk yang ibu tandai ya. 1, 2, terus 3, 4, 5. Ini deh, boleh deh 6 kayak gini. Ini dihafalkan. Maksudnya apa? Pasangannya. Bagaimana caranya? Contoh ya, ibu mau ngambil angka 2/5 sama dengan berapa persen. Kalau cara sebenarnya jadi begini nak, 2/5 dikali 100%, sebenarnya sama aja sih. Jadi ini 200/5%, dapatnya 40%. Kalau kamu sudah menghafalkan, kamu tidak perlu melewati proses ini ya. Ini dihapus dulu sama ibu. Karena kamu sudah hafal, kamu lihat deh, kan ini ada 2/5. Lihatnya bagian bawah 5-nya. Cari angka 5. Angka 5 ada di sini. Pasangannya berapa angka 5? Pasangan tuh yang menyerong sini. 5 pasangannya 20. Maka jawabannya ini tinggal 2 kali 20%. 40%, sama kan kayak tadi ya. 40%. Nah, terus lagi contoh yang lain. Ibu mau ngambil 3/50 sama dengan berapa persen? Kalau pakai cara sebenarnya tadi kan 3/50 kali 100%, jadinya 300%/50, dapatnya 6% ya nak ya. Tapi karena kamu udah hafal nih dari yang tadi ibu tandai bintang, tinggal dilihat, tinggal diingat-ingat. 50 tuh pasangannya berapa? Cari yang ke 50. Ini 50 pasangannya 2. 50 itu pasangannya 2. Berarti tinggal 3 yang bagian atas kali 2%. Jadi 6% tuh. Lihat, sama kan? Tapi lebih menghemat waktu karena kamu udah hafal. Coba lagi ya. Terus dulu nih. Sekarang 7/25 sama dengan berapa persen? Jadi kalau pakai cara sebenarnya 7/25 kali 100% sama aja kayak 700/25%. Terus kamu bagi 700 bagi 25 itu berapa? Dapatnya sih 28, langsung aja ya. Cuman kalau pakai cara yang tadi, cari angka 25. Angka 25 ini 25 pasangannya 4. 4 kali yang di atas, 7 kali 4%, jadinya 28%. Coba lagi langsung 3/4 itu sama dengan berapa persen? Cari 4, ini 4 pasangannya 25, berarti 3 kali 25%, jawabannya 75%. Saya mudah ya. Selanjutnya kita coba rubah bentuk pecahan desimal ke pecahan biasa seperti apa. Ibu punya angka 0,7, dirubah ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? Lihat belakang koma ada angka berapa, ada angka 7 atau gini. Selain 0 yang tidak ada di tengah itu tidak berarti. Jadi gini, 0 yang di sini sama 0 yang di belakang nanti tidak ada artinya. Boleh aja kamu hilangkan gitu. 0,7 tulisnya 7 aja, jadi yang bukan 0 yang ditulis. Lihat ada berapa angka belakang koma, 1 angka belakang koma, berarti ini kamu tulis 0 nya 1 karena ada 1 0 belakang koma. Kalau ibu bikinnya 0,700, tadi ibu bilang apa?
0 yang di paling depan sama yang paling belakang tidak berarti. Coba ntar dibuktiin ya. 700 nya tulis dulu nak. 700 per, dihitung berapa angka belakang koma, 1, 2, 3 angka belakang koma, berarti 0 nya 3 gini. Nah kalau bentuk pecahan itu diusahakan angkanya tidak besar-besar, jadi disederhanakan. Jadi ini bisa sama-sama dibagi 100, atau cara gampangnya coret aja 0 dengan jumlah yang sama. Kalau di atas dicoret 1 0-nya, bawah juga dicoret 1. Ini coret 1 lagi, ini coret 1. Berarti sisanya yang di atas tinggal angka 7, yang di bawah angka 10. Kok sama kayak tadi? Iya sama, karena apa? Bentuk desimal ini sama ini sebenarnya juga sama angkanya. Jadi ini tuh nggak penting kalau tidak ada angka lagi setelahnya. 0 di belakang itu tidak penting. Ini bentuk lain dari 0,7. Jadi ini boleh dihapus. Kalau 0 di belakang boleh dihapus, tidak penting. Tuh. Bisa dipahami ya, dia sama ya. Kita coba pakai angka lain. Kalau misalkan 1,05. Nah, sekarang lihat 0-nya itu adanya di tengah, bukan di belakang. Kalau 0 ada di tengah, tidak boleh kamu hilangkan. Cara merubah bentuknya menjadi pecahan biasa adalah tulis angkanya 105 per. Nah, pernya per berapa? Lihat ada berapa angka belakang koma? Ada 2 angka belakang koma. Ya udah, berarti 0-nya tambahin 2, 105 per 100 kayak gini. Sebenarnya sampai sini sudah selesai. Tapi kalau misalkan kamu mengerjakan soal pilihan ganda, bisa jadi nggak ada jawabannya kayak gini. Karena apa? Yang namanya pecahan biasa harus dirubah menjadi bentuk sesederhana mungkin. Jadi ini dibagi angka yang sama, dibagi 5 dua-duanya. Yang atas jadi 21, yang bawah jadi 20. Ini sebenarnya sudah selesai. Tapi ingat, tadi kan ibu bilang kalau misalkan bagian pembilang lebih besar daripada penyebut, atas lebih besar daripada bawah, bisa dijadikan pecahan campuran. 21 bagi 20, 1. Sisanya 1 per 20. 1 kali 20, 20. Tambah 1, 21 per 20. Gitu. Atau kalau dari sini, mau dijadiin ke pecahan ini langsung, boleh. Jadi caranya, lihat yang depan koma ada angka berapa? Ada angka 1. Terus ini tulisnya gini, 5-nya tulis di belakang. Jadi yang di belakang koma tulis 5, 0-nya kan gak dipakai. 05 sama 5 ya sama aja bohong ya. Tulis aja 5. Ini ada berapa angka belakang koma? Ada 2. Berarti jadinya 0-nya 2 di bawah. 1, 5 per 100. Kalau diperkecil sama-sama bagi 5, 1, yang 5 bagi 5 1, per 100 bagi 5 2, kayak gitu. Jadi 1 per 20 sama ya. Oke, yang terakhir persen ke pecahan biasa, persen ke desimal. Intinya sih nak, kalau kamu sudah bisa merubah semua bentuk pecahan menjadi pecahan biasa, insya Allah kamu bisa merubah ke bentuk lain. Jadi ini persen ke biasa, persen ke pecahan biasa. Misalnya angkanya 70%. Persen artinya per 100. Jadi kalau bentuk ini tinggal diganti aja bacanya 70%, 70 per 100. Berarti ini jadi 70 per 100. Bentuk persennya berubah bentuk menjadi seperti ini, per 100. Ini sebenarnya sudah selesai, tapi kalau pecahan biasa itu biasakan diperkecil menjadi angka yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi 70 per 100, ingat tadi kata ibu, kalau ada 0 dan 0, coret 1 di atas, 1 di bawah. Diperkecil ya. Jadinya 7 per 10. Jadi bentuk 70% sama aja kayak 7 per 10. Contoh lain, 1005%. Tulis aja nih, diganti nanti persennya 1005% per 100. Berarti bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Dapatnya, oh iya tulis dulu per 100-nya. 1005 dibagi 100, 1000 dibagi 100 yang mendekati dapat 10. 10 kali 100 1000, ini adanya 1005, berarti sisanya 5. Tinggal diperkecil, sama-sama bagi 5. 10, 5 bagi 5 1, 100 bagi 5 20. Selesai kayak gitu. Nah, untuk yang ini, yang ke desimal, angkanya misalnya 63%. Persen per berapa sih tadi? Per 100 kan? Seperti ini kan?
Nah, kalau per 100 nolnya kan ada 2. Berarti bentuknya kayak gini dong. Ingat yang tadi ya. Nolnya ada 2, berarti kita titikin 2. 1, 2, 0,63. Berarti kalau misalkan bilangan persen, gampang ngerubah ke desimal, tinggal tambahin aja 2 angka belakang koma. Misal lagi 35%. Berarti jadi 35 titikin 2 kali, 1, 2, koma. Jadi terus 71%. Berarti jadi 71 titikin 2 kali, koma. Tapi kalau misalkan angkanya bukan puluhan melainkan ratusan atau ribuan, 1050%. Berarti tulis 1050% tadi kan nolnya 2 ya, per 100 ya, 1, 2, koma. Tuh jadi mudah ya. Oh, satu lagi, kalau ada desimalnya gimana? Gini tuh, bentuknya desimal tapi dia di persen. Terus gimana? Tulis dulu ya. Gini, kan tadinya komanya di sini ya, Nak ya. Jadi kamu hitungnya dari bagian satuan. Kalau ini kan udah belakang koma. Jadi ngitungnya dari 2 nih, nitikinnya. 1, 2, koma. Koma. Gini. Jadi 0,125. Jelas ya? Oh, lagi deh. Satu lagi yang pakai koma. 20,5%. Berapa desimalnya? Tulis dulu 205. Tadi di sini ya, komanya ya. Berarti ngitungnya dari 0. 1, 2, 0,205. Sekali lagi. 11,4%. Tulis 114. Ngitungnya bukan dari paling belakang karena ada desimalnya tadi di sini. Ngitungnya dari 1 yang ini. 1, 2, koma. Bisa dipahami ya? Oke anak-anak, setelah kalian mencatat materi yang barusan, tolong dilengkapi tabel ini. Totalnya ada 10 yang mesti kalian isi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Tolong dilengkapi. Jika ada pertanyaan boleh tanya ke ibu nanti ya. Sekian pelajaran hari ini, semoga kalian memahami apa yang ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.